seekor babun berhasil melepaskan diri dari macan tutul. Dengan sisa tenaga, babun lolos dari rahang macan tutul yang baru saja hampir meremukkan lehernya. Namun pemburu paling mematikan di savana itu jelas belum berniat mengakhiri perburuan. Ia melangkah perlahan ke babun, tenang dan penuh keyakinan, seolah ini bukan pengejaran, melainkan jamuan maut yang telah lama dijadwalkan dan hidangan utamanya. Babun harus memanjat. Bagi para babun, pohon adalah satu-satunya harapan. Naluri itu tertanam jauh di tulangnya. Meski setiap babun mencengkram kulit pohon, luka di bahu babun kembali mengucurkan darah hangat. Rasa sakit tak lagi terasa sebagai denyutan, melainkan berubah menjadi nyeri tumpul yang menjalar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, macan tutul itu sudah berada di bawah pohon. Matanya tajam, dingin, dan tak pernah lepas mangsa. Tatapan itu seolah telah lebih dulu menuliskan akhir babun. Bagi banyak hewan, dahan pohon adalah tempat aman. Namun jika yang membunuhmu adalah macan tutul, maka pohon justru berubah menjadi perangkap di udara. Babun meringkuk di atas cabang, tubuhnya gemetar. Keputusasaan turun perlahan, seperti kabut dingin yang membungkus nafas. Tepat ketika babun yakin ajal tinggal menunggu waktu, suara langkah kaki yang cepat dan berat memecah keheningan savana. Itu kelompok babun, keluarganya. Dalam sekejap, api kehidupan di dada yang hampir padam menyala kembali. Dua babun jantan bertubuh besar menerjang ke bawah pohon, menggeram keras, memamerkan taring mereka ke arah macan tutul. Mereka sengaja menantang, mencoba menarik perhatian sang pembunuh agar menjauh dariku. Namun macan tutul itu hanya melirik mereka sekilas. Targetnya sejak awal tak pernah berubah. Tanpa ragu, ia mulai memanjat batang pohon dengan lincah. Mangsa tak punya jalan lain. Dengan putus asa, lompat ke cabang lain yang lebih tipis. Cabang itu bergoyang hebat menahan berat tubuh babun. Nyaris patah. Di mencengkramnya sekuat tenaga, seperti makhluk kecil yang tergantung di ujung nasib. Di bawah, macan tutul terus mendekat. Kepanikan menguasai. Naluri bertahan hidup berubah menjadi kekacauan. Babun kehilangan pijakan. Tubuhnya terjatuh dari ketinggian, menghantam tanah dengan keras. Ti tak berani berhenti. Dengan langkah tertatih dan nafas tersengal, babun berlari sekuat tenaga menjauh. Ingin terus berlari tanpa menoleh, namun hatinya dipenuhi ketakutan. Takut jika kemarahannya dilampiaskan pada mereka yang menolong. Macan tutul itu berhenti. Dari batang pohon, ia menatap punggungku yang menjauh, lalu memandang dua babun jantan yang masih berdiri tegak di bawah, tanpa sedikit pun mundur. Untuk sesaat, keraguan muncul di matanya. Ia tahu, sekuat apapun dirinya, menghadapi beberapa babun dewasa adalah resiko besar. Perlahan ia turun dari pohon, berbalik, dan menghilang ke arah lain, meninggalkan bayangan tubuhnya yang penuh frustrasi dan kesendirian. Matahari mulai condong ke barat. Angin savana membawa aroma debu dan rumput kering. Bahuku masih sakit, tubuhnya masih gemetar, namun hatiku hangat. Aku selamat. Bukan karena lebih cepat atau lebih kuat, melainkan karena mereka, keluarganya, yang berdiri menghadapi maut dan memberiku beberapa detik berharga untuk hidup. Di alam yang keras dan tanpa ampun ini, ikatan antar sesama babun bukan sekedar kebersamaan. Ia adalah keajaiban. Sunyi, sederhana, namun cukup kuat untuk melawan kematian.